Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidri toma'in. Tidaklah berkembang ranting-ranting kehinaan melainkan tertanam dengan benih ketamakan. Jadi kegedean itu rapli. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini mengatakan mabasaqat aghsanu dhullin. Tidaklah berkembang ranting-ranting kehinaan melainkan dia tertanam dengan benih-benih ketamakan. Ini merupakan kalam balighun jami'un, perkataan yang dalam yang syarat dengan makna. Jadi kehinaan manusia dalam kehidupan manusia itu bagaikan sebuah pohon yang rantingnya berkembang hina sana hina sini. Tentu pohon ini berasal dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam adalah ketamakan. Kalau manusia enggak tamak, apa itu tamak itu Pak? Tamak itu kepengennya luar biasa. Kepengennya luar biasa, ambisinya luar biasa. Kepengen luar biasa. Nah, ketika manusia itu kepengen sama manusia yang sangat luar biasa, maka disinilah yang namanya ketamakan. Manusia akan jadi hina dengan manusia karena apa? Karena punya kepengenan yang sangat luar biasa. Contoh begini, kita kepengen banget sama harta yang kita kumpulin. Kita pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Kita akan jadi hina. Segala macam cara, mau halal, haram, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita berusaha dapat duit tadi. Akhirnya kita jadi hina. Oh, udah kaya masih aja ngumpulin gelas aqua mau dijual kiloin, padahal mobilnya Pajero, Fortuner masih. Jadi hina. Kenapa tadi? Kepengen luar biasa ngumpulin duit. Akhirnya kita jadi hina dengan sesama manusia tadi. Begitu juga rutbah. Seperti kita pengen nyohor, pengen terhormat. Ketika kita pengen mendapatkan kehormatan dari orang lain, kita akan jadi hina di mata manusia. Kok bisa begitu, Bos? Ulama itu, Pak, nggak ada yang minta dihormati. Sebab ketika dia minta dihormati, dia akan jadi hina. Contohnya, lu kalau ketemu gue cium tangan dong, dusun bener gue, kan jadi hina dia. Dia mentang-mentang kayak iyanya aja. Tuh orang akan begitu melihat. Ketika orang itu mencari kehormatan, dia sangat pengen dihormati, maka dia akan jadi hina di mata manusia. Ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Begitu juga syahwat. Kita pengen punya rumah yang banyak, yang segala macam. Akhirnya apa? Karena kepengenan yang sangat luar biasa tadi, kita ngelabrak mau dosa, mau enggak, halal, haram, udah nanti dulu itu mah Ustaz. Yang penting punya rumah yang gede, punya mobil, duitnya banyak. Mau uang setan kayak uang siluman, bodo amat, yang penting gue rumahnya gede, gue banyak duit. Akhirnya apa? Jadi hina dia. Pasti ketika dia mencari hartanya akan hina di mata manusia. Jadi tamak ini lawan katanya qanaah, Pak. Merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Ketika orang itu nggak merasa cukup, jadi rakus, jadi tamak, kepengen sangat luar biasa, ambisi yang sangat luar biasa, inilah yang menyebabkan dia hina di mata manusia. Maka tidak diragukan lagi, manusia itu bisa hina dengan manusia. Ini bertentangan dengan karomah. Kita ini sudah diberikan karomah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistimewakan dari makhluk-makhluk lainnya. Ketika kita hina di mata manusia, ini kita namanya mengotori atau memperburuk baju yang udah Allah kasih buat kita. Apa baju tadi? Yaitu ayat Al-Quran surat Al-Isra.
walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam, anak cucu manusia itu dimuliakan. Jadi manusia itu mulia. Jangan sampai kita menghinakan diri kita setelah Allah memuliakan kita. Kenapa manusia bisa hina? Karena sangat berharap, sangat kepengen untuk mendapatkan sesuatu dari manusia. Itu yang membuat kita hina. Contoh begitu deh. Ini ada orang kaya nih. Saya kepengen banget, ngarep banget, kepengen banget duitnya dia. Dia ngasih duit. Oh. Akhirnya apa? Kita kalau ketemu dia nunduk-nunduk. Ya Pak Menteri begini ya, nunduk-nunduk. Kita menghinakan diri depan dia. Kenapa kok bisa begitu? Kita kayaknya nggak ada kemuliaan, seolah dia yang mulia, kita nggak mulia. Padahal Allah itu menciptakan manusia dimuliakan sama Allah SWT. Kenapa orang-orang di depan orang kaya, orang itu nunduk-nunduk? Kadang-kadang kita melihat depan pejabat, depan orang kaya itu, kenapa kok dia menghinakan diri kayak gitu? Padahal Allah sudah muliakan manusia. Karena tamaknya tadi, keinginan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan sesuatu dari orang tadi. Kalau ada orang kaya, kita nggak perlu apa-apa sama dia. Kita datang, kita biasa aja. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang berlebihan, maka kita akan jadi menghinakan diri kita di hadapan dia. Ini kata Ibnu Athaillah, dan ini kenyataannya kan begitu. Enggak orang biasa, Pak Kiai juga kalau ketemu pejabat, kalau ketemu orang kaya, nunduk-nunduk. Dia kentutnya, enggak apa-apa, yang namanya kentut mah sehat, enggak apa-apa. Kan orang kaya, dimuliakan. Dia menghinakan dirinya. Aduh, gimana? Kenapa? Kepengen dapat sumbangan pesantrennya. Karena kepengen dapat ini, kepengen dapat mobil, kepengen dapat ini, kepengen dapat ini. Makanya Bapak melihat nggak? Itu kita coba belajar sejarah. Waktu itu, waktu perang Qadisiyah. Di sini disebutkan waktu perang Qadisiyah, Kaisar Rustum itu istana antara Persia dengan orang-orang Arab. Rustum itu, Pak, gimana caranya ini supaya orang-orang Arab ini nggak ngelawan sama Persia? Orang-orang Arab ini kan biasanya menghinakan dirinya di depan harta. Kalau udah ada harta jadi hina. Kalau di depannya ada kemewahan, orang Arab jadi hina. Jadi Kaisar Rustum ini memanggil salah satu prajurit Islam. Dia mengutus seseorang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad Abi Waqqas ini adalah panglima perang Islam. Coba panggil salah seorang prajurit kalian. Panggil, saya pengen ketemu. Nah, waktu itu yang diutus Rubai bin Amir. Rubai bin Amir ini pakaiannya sederhana, Pak, cuek, Pak. Pakai kuda, nggak pakai pelana. Cuma tali kekang dong. Biasanya orang-orang Arab dulu kalau udah naik kuda itu kan ada aksesorisnya, Pak. Kalau kita kan motor tuh ada aksesorisnya, ada lampunya, ada segala macam, ya kan. Klaksonnya, pokoknya ada aksesoris, bergaya. Dia enggak, sederhana. Ketika datang, nah si kuda ini tali pelana, punya ada tali pelana itu, ujungnya itu tajam, hampir ngerobek sutra yang terbuat dari emas yang ada di istana itu. Masukin kudanya di sana. Kemudian ditambatin di sini. Ketika itu apa? Rubai bin Amir datang, dia ujuk-ujuk mau duduk di samping singgasana Rustum. Kaisar Rustum, Raja Persia itu. Ujuk-ujuk. Pengawalnya kan udah mikir, wah kurang ajar itu, mau ditebas pakai pedang, jangan, dilarang sama Rustum. Jangan. Apa dia bilang, Pak? Jadi dia bilang apa? Ketika dia sampai lam atikum binafsi, walakinnakum da'utumuni fa'ataitu.
Saya datang ini bukan karena kepengenan saya. Saya datang ini kan kalian yang undang. Maka terserah saya dong mau duduk di mana. Kalau saya datang karena pengen ketemu kamu, saya nunggu. Persilahkan kamu mau dudukin saya di mana. Tapi karena kamu yang undang, terserah saya dong saya mau duduk di mana. Tuh. Jadi Rubai bin Amir ini lihat Pak. Kalau kita datang ke rumah orang kaya ada perlu, kita jadi hina. Nanti dulu bapaknya lagi ada telepon, nunggu lama, udah nunggu lama, ntar bapaknya ada tamu bentar ya, ntar bapaknya makan dulu ya, nungguin lama, udah hina banget, kita gak dihargai. Kenapa? Karena kita datang mau itu sumbangan, kita datang ada keperluan, kita datang punya kepengenan. Tapi kalau kita datang diundang sama dia, nggak berani dia, bapaknya lagi nelpon, gue pulang. Bapaknya lagi makan, gue udah pulang ntar aja. Orang janji jam 8 masih makan. Kita bisa duduk di mana aja, Pak. Nah, Rubai bin Amir tadi, dia mengatakan apa lam atiku binafsi walakinnakum da'autumuni fa'ataitu wala budda min julusi fil makanil ladzi uridu. Saya datang ke sini bukan karena saya pengen ketemu, tapi lu yang undang gue ke sini. Terserah gue dong duduk di mana yang gue mau. Duduk jadi singgasana Raja Rustum. Terjadi pembicaraan. Rustum itu sampai geleng-geleng kepala sama Rubai bin Amir itu. Buset orang. Tapi yang kita lihat di sini bagaimana? Bagaimana kehinaan Rubai bin Amir tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh kepada manusia, tidak punya keinginan yang banyak kepada manusia. Dia kepengennya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dia jadi mulia, terhormat di depan manusia. Kenapa? Karena dia tidak punya kepengenan sama manusia. Dia kepengenannya sama Allah. Dia kalaupun ada kepengenan itu sama Allah. Coba kalau kita datang gitu ke gubernur, waduh, Pak Gubernur, gimana? Sehat ya Pak? Sehat. Udah kayak nunduk lagi. Dan dia mulia depan kita. Padahal Allah ngasih kemuliaan bagi kita, laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan manusia. Kenapa kita jadi hina di depan manusia? Karena kita punya keinginan yang sangat kuat kepada dia. Kita jadi hina. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Fakaifa sabili la yataharrar minal kahana. Bagaimana kalau gitu jalan untuk membebaskan, memerdekakan diri kita dari kehinaan ini supaya selaras dengan firman Allah, manusia itu telah kami muliakan manusia. Gimana caranya ngebebasin ini? Kalau kita mencabut kepengenan kita dalam diri, sulit. Mencabut nih, kita punya kepengenan yang kuat sama manusia itu sulit. Gak ada jalan, Pak. Bohong nih. Namanya kita hidup dekat sama dia, pasti punya kepengen. Kita begini, pasti punya kepengen. Sulit mencabutnya. Kita kepengen maharta, pengen duit. Katanya, oh kamu tuh hubu dunia. Wah, orang pada senang mendunia kok. Nah kalau nggak ada dunia, gimana mau makannya? Kita tinggalnya di dunia. Emang kita tinggalnya di planet Mars? Kita masih tinggal di dunia. Kalau nggak kita cita sama dunia, bagaimana? Dan ketika kita hidup di dunia ini, pasti kepengen kita untuk dapatkan uang yang banyak. Kalau kita dagang, kita pengen dagangan kita laris. Kalau kita kerja, kepengen kita itu punya uang banyak. Bahkan sampai ngayal-ngayal kita waktu itu dulu. Kalau gue jadi orang kaya enak banget. Kalau dia tinggal di mobil begini. Kebawa-bawa sampai mimpi, Pak. Aduh gue mimpi jadi orang kaya. Kan banyak orang itu. Aduh mimpi saya jadi orang kaya begini. Sampai kebawa-bawa karena kepengenan yang kuat tadi. Dan ini sangat sulit untuk mencabutnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia itu punya kebutuhan kepada apa yang dia inginkan tadi. Ini Pak, punya kebutuhan.
Manusia itu butuh harta untuk menopang kehidupannya. Gak mungkin kita nggak ada dunia mau menopang kehidupan kita bagaimana? Manusia butuh harta untuk menopang kehidupannya. Siapa sih yang nggak butuh duit? Semua butuh duit. Bohong nih katanya dia dapat duit segini, pasti, waduh anak gua apa ada perlu nih sekolah begini, mau beli buku, mau beli tas, butuh duit. Ini dari makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa dalam Al-Qur'an, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat mencintai harta. Gak ada manusia yang gak mata duitan. Mata duitan semuanya. Kalau melihat duit berubah. Jadi kalau ada yang ngasih duit udah baiknya bukan apa baik banget. Kita ceritain seumur umur. Tapi kalau orang coba, kalau orang pelit, seumur umur jelekin dia. Kenapa? Kita mata duitan. Kita dalam surat lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tuhibbunal mala hubban jamman. Kalian itu sangat mencintai harta secinta-cintanya. Allah bilang pada Al-Quran, manusia itu sangat cinta sama harta secinta-cintanya. Cintanya luar biasa. Demen kita itu memperbanyak duit. Kita punya tabungan tuh, pengen beli ini, beli tanah. Nanti alasannya buat anak sih nomor pertama, nanti beli rumah buat anak nomor kedua, beli mobil, nanti beli. Berapa banyak orang yang menghabiskan umurnya untuk membeli harta, untuk mendapatkan harta tadi, Pak. Beli tanah, nanti atas nama bininya, ini buat nanti, ini atas nama anaknya, ini atas nama. Ketika dia meninggal, anaknya ngedoain enggak, bininya ngedoain enggak. Buru-buru menjarah kuburan. Baca Quran anaknya nggak bisa. Datang ke kuburan, bawa air mawar seember disiramin, sampai kitanya ngap dalam kubur. Yang mana geblek, ngaji enggak bawa air mawar seember. Sampai dalam kubur ngap, kalau bisa dia bangun, udah. Asal ke kuburan bawa air mawar, kuburan bawa air mawar. Kata kita, lalu gimana bayar mawar mulu, gua kayak ikan ini, lumba-lumba minum air aja, doa air, ngedoain juga jarang. Mau puasa paling datang ke kuburan, itu juga bawa pacul, mau golok, bersihin rumput, ngedoain enggak. Dicari buat anak, cari duit buat anak, buat bini. Orang meninggal bininya kawin lagi. Lupa ngedoain enggak, apa enggak, rumah udah dibeliin, semua udah dibeliin. Kan banyak tertipu, dunia mata ul ghurur, dunia itu tipuan. Wa tuhibbunal mala hubban jamman, kata Allah, manusia itu senang nebuk-nebuk harta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Manusia itu memang dihiasi sama Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada syahwat, cinta perempuan, cinta anak, cinta harta, cinta emas, perak, binatang ternak semua. Karena ini Allah fitrahkan. Jadi nggak ada jalan kita untuk mencabut ketamakan, mencabut ambisi, mencabut keinginan yang luar biasa dari manusia tadi. Jalan untuk membebaskan manusia cuma satu. Ketika hakikat wahdaniyah, hakikat tauhid, hakikat keesaan Allah menghujam ke dalam akal manusia tadi. Itu jalan satu-satunya. Hakikat tauhid. Apa tauhid itu, Pak? Mengesahkan Allah. Jadi ada orang bertauhid itu cuma mulut doang, akalnya enggak. Kalau orang yang akalnya bertauhid, ya kan? Akalnya bertauhid, akalnya itu jalan bahwa di alam ini cuma Allah yang ngatur. Yang ngatur orang kaya jadi kaya, yang ngatur dagang laris, yang ngatur nggak laris, yang ngatur jadi orang miskin, itu Allah. Nggak ada yang ngatur selain Allah. Apa presiden ngatur-ngatur? Enggak.
Presiden itu ngatur, udah lu jadi orang miskin, ya, ini jadi orang kaya, ntar besok lu jadi orang kaya, jadi orang miskin. Enggak. Allah yang ngatur. Allah semua yang ngatur. Kemudian ketika tauhid itu masuk menguasai akal kita jalan, la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya, nggak ada kekuatan pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun kemauan kita, keinginan kita nggak akan bisa melakukannya tanpa pertolongan Allah. Boleh kita pengen jadi orang kaya, boleh. Namanya ngayal, siapa yang ngelarang orang ngayal? Boleh ngayal. Jadi orang kaya, iya. Tapi akal yang bertauhid, walaupun pengen jadi orang kaya, kerja banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, tapi nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena memang nggak ada pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, pasti gue kaya. Kalau Allah nolong, gue pasti bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kalau Allah nggak nolong, nggak akan bisa. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya akalnya bertauhid. Nah kemudian al-asbabul kauniyah, orang yang akalnya bertauhid, tauhidnya mencengkram ke dalam akalnya, dia meyakini bahwa penyebab kauniyah apapun bentuknya itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang dagang tempe, tiba-tiba jadi orang kaya. Dagang tempe jadi orang kaya, bisa berontak hati. Dia dagang pisang jadi orang kaya, bisa berangkat haji. Mau kebun-kebunnya dijual. Pulang haji nggak punya apa-apa. Ya. Nah, kita jangan ngelihat, dagang pisang kayak dia jadi orang kaya, aku dagang pisang. Belum tentu. Kenapa? Karena itu merupakan sebab doang. Jadi dagang itu pasukan Allah, tentara Allah yang ngebantu dia jadi kaya. Kalau kita ikut kayak dia, enggak bisa. Makanya saya punya jemaah itu di Jakarta, dia dagang online, sehari itu untungnya 200.000. Saya udah pusat untung 200.000. Gini saya buka online juga di Shopee, Lazada 200.000 juga. Saya ajarin sama teman saya tuh, dia kan miskin tuh, susah. Saya ajarin dagang online. Kayak saya, maksudnya biar kayak saya gitu. Nggak bisa Ustaz. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang ini tentaranya Allah, pasukannya Allah untuk ngayain dia. Kita nih ngeliat, kalau dagang kayak dia pasti enak ya kaya. Kas kita dagang belum tentu. Itu punya sumber penyebab. Jangan kita melihat, kalau jadi PNS bakal kaya, enggak. Berapa banyak orang dagang mie kaya? Kalau kerjanya jadi pejabat pasti kaya. Berapa banyak orang dagang bakso jadi kaya? Itu soalnya dagang bakso jadi kaya, punya ruko, punya segala macam. Ya kan? Itu penyebab. Itu penyebab yang Allah kasih, pengen Allah kasih kaya, kasih penyebabnya. Nggak bujuk-bujuk Allah kasih hujan duit di rumah dia, gede kayak ada penyebabnya. Akal yang bertauhid meyakini itu. Maka bagaimana kita supaya bisa begitu? Thariqul iksar min muraqabatillah. Jalannya banyak muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam detik-detik kehidupan kita. Kita selalu ngerasa diawasin Allah. Kita lagi sholat, ya Allah ngeliatin gua sholat. Kita lagi kerja, ya Allah ngeliatin gua kerja. Jadi jangan ditinggal muraqabahnya. Kalau pedagang tinggal muraqabahnya, ditinggal di rumah, akhirnya dicurang dalam perdagangan. Orang-orang yang timbangan. Udah muraqabah lu di rumah aja. Kenapa gua nggak bisa ngurangi timbangan? Kalau ikut-ikut gua ke pasar. Nah, ketika di pasar, muraqabah, ya Allah melihat gua dagang. Begitu juga wadzikri, memperbanyak kita untuk berzikir kepada Allah. Berzikir ini mengingat. Kalau zikir ada zikir lisan,
Zikir lisan itu kalau Bapak habis sholat, pegang tasbih, subhanallah. Ada zikir qalbi, zikir hati. Hati kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya zikir qalbi. Enggak lantas kita kan harus memperbanyak berzikir sama Allah. Kita dagang, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Di berapa capeknya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya begitu. Tunang bonang bukan, kali jaga bukan begitu. Ingat ma Allah, oh iya, Allah yang bawa ini pembeli datang ke tempat saya. Itu namanya kita ingat sama Allah. Kalau Allah nggak gerakin dia, nggak mungkin dia datang ke tempat kita. Kan Allah yang gerakin. Pernah kan kita mau beli makan nih, ada 2 restoran. Ada di situ tuh enak, tapi hati kita digerakin tuh ke situ. Allah yang bergerakkan. Ya Allah, Allah gerakan pembeli itu datang ke tempat saya. Itu namanya zikrullah. Ma'adail ibadat al-matlubati, disertai dengan menunaikan ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ala wajhis salim. Kenapa? Ketika ibadah kita benar. Jangan sekedar ibadah. Kalau sholat, kita sholatnya benar. Jadi kalau sholat ya pakai rukunnya, pakai syaratnya, pakai sunnahnya. Jangan hantem aja kita nggak tahu rukun, nggak tahu sunnah. Pokoknya penting kan sholat deh. Kalau ditanya, lu kok sholatnya begitu? Kan imam yang nanggung. Berat amat sih imam. Imam nanggung itu kalau jemaah itu kurang khusyuknya. Nah kalau misalnya dia rusak, masa imam yang nanggung? Itu enak kan kalau imam yang nanggung, masa saya sholat joget-joget. Udah salam ya, assalamualaikum. Wah pelayak ya, kenapa imam yang nanggung? Berat. Jadi berat amat, nggak ada yang mau jadi imam. Yang namanya imam juga berhenti jadi imam, udah ganti namanya lah. Gue nanggungin dulu. Kira-kira begitu. Nah ketika tauhid ini sudah terrealisasi Pak, pada manusia, keyakinannya masuk ke akal, perasaannya masuk ke dalam hati, maka ketamakan atau keinginan yang kuat atau ambisi tadi itu larinya kepada Allah. Larinya kepada Allah. Tertanam dalam jiwa itu mengarahkan kebutuhannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang mampu. Allah yang ngatur alam ini. Kita semua kepengen kaya, pengen dapat duit. Tapi jangan ngadepin sama manusia. Kalau kita pengen sama manusia, sangat kepengen deketin dia apa segala macam supaya duitnya keluar, diperas juga nggak keluar, yang ada kita hina. Minta sama Allah, ya Allah, gimana urusan ini ya Allah? Saya nggak ada duit. Kita mampu. Jangan sama manusia. Kalau manusia hina kita nanti. Hari ini dia ngasih, besok dia omongin, dia datang ke rumah saya kemarin, duit. Wah emang gayanya aja sok kaya begini, padahal susah itu orang itu banyak. Utang yang kemarin belum dibayar, ini utang lagi. Tahu gak lu? Banyak hati kalau dia datang ke rumah. Jadi hina kita. Kenapa kok kita bisa jadi hina ke manusia? Karena kita punya kepengenan yang kuat kepada dia. Nah kalau misalnya ketamakan kita, keinginan kepada harta ini kadang-kadang masuk karena kita hidup di dunia ini kan karena kita hidup di dunia yang penuh dengan yang melupakan kadang-kadang. Kalau misalnya dia masuk ke dalam, dia ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu indallahi ridha. Jadi kalau seandainya dia lalai, dia lupa bahwa dia harus meminta sama Allah Subhanahu wa taala, bersandar berkait sama Allah. Dia ingat ya Allah, wabtaghu indallahi ridha. Cari di sisi Allah rezeki. Ya Allah. Ya, rezeki harus saya minta sama Allah. Jadi jangan minta sama manusia rezekinya. Jangan sampai kita bilang, aduh lu jangan berhenti gue kerja dong, kalau gue berhenti kerja nanti gue mau makan apa. Ini hina gitu, udah hina-hinain apa. Disuruh ngapain aja kita masih mau. Islam itu membuat kita jadi mulia Mas.
bukan membuat kita jadi hina. Beragama itu membuat kita jadi mulia, bukan membuat kita jadi hina. Maka ketika kita lalai, lupa, waduh gimana ya, saya butuh apa? Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Mereka dulunya itu orang miskin, tapi Allah kayakan dengan keutamaan. Berapa banyak orang yang dulunya miskin, dulunya susah, Allah berikan kekayaan. Nggak ada Pak yang namanya baik, truk keluar dia langsung jadi orang kaya, punya mobil, punya rumah, nggak ada. Emang dia mau posat dari dalam perut ibunya keluar truk sama rumah, sama mobil, sama ATM, nggak ada. Miskin, susah nih susah. Berapa banyak orang yang susah ya Pak? Kemudian Allah berikan kekayaan sama dia. Berapa banyak? Yang datang ke Lampung, datang ke sini, nggak punya apa-apa, rumah kontrak, boro-boro kendaraan, nggak punya apa-apa. Allah kasih rumah, Allah kasih kendaraan, Allah kasih duit, Allah majuin usahanya, Allah majuin jabatannya, pangkatnya ditinggiin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihumullahu. Berapa banyak orang yang tanya fakir, miskin, kemudian Allah kayakan. Min fadlihi, karena keutamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, Allah yang memberikan kekayaan. Ini orang yang tauhidnya masuk akal. Jangan teriak-teriak tauhid, akalnya nggak kena. Teriak bela-bela tauhid, nggak masuk akalnya. Teriak tauhid, tapi nggak masuk ke dalam hatinya. Tauhid itu bukan hanya lewat lisan, tapi dengan akal dan hati dia masuk. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu lam yalbasu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau memang kita itu ketakutan, oh iya, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang ngasih keamanan. Lihat firman Allah di dalam surat An-Nahl, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, ketika dia beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falunnuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Nah, kenapa kehidupan kita sekarang ini kayaknya ruwet banget, sumpah hidup kita, kayaknya susah banget, kayaknya penuh dengan ini. Kenapa begitu? Karena ketika kita tidak beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau kita beramal soleh dalam keadaan iman Allah, kita ngaji karena iman sama Allah, kita sholat karena iman sama Allah, kita puasa karena iman Allah, kita sedekah karena iman kita sama Allah, kita melakukan apapun karena iman kita sama Allah. Nih, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini bukan berarti harus rumahnya seperti istana, mobilnya banyak, jabatan tinggi, bukan. Berapa banyak orang yang tinggal di istana-istana tapi hidupnya penuh dengan kesedihan. Berapa banyak orang yang tinggalnya sederhana tapi hidupnya penuh dengan ketenangan. Kehidupan yang baik adalah ada rasa bahagia dalam hidup, senang. Ngelihat bini senang, ngelihat anak senang. Ini namanya kehidupan yang baik. Sekalipun kita punya duit miliaran, Pak, ngelihat bini enak. Lihat anak sempat puyeng. Ini bukan kehidupan yang baik. Ada rasa bahagia, rasa senang, rasa tentram. Ini hayatan thayyibah. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun dipesanin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, la takhofa, Musa, Harun, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa'ara, aku mendengar dan aku melihat. Jadi dalam hidup itu kita gak perlu yakin kita sama Allah. Allah ngedengar, Allah ngelihat. Yakin kita sama Allah. Ini kan masalahnya kita bisa minta sama manusia, sama Allah enggak, karena keyakinan kita sama Allah kurang. Peranan iman yang sebenarnya terhadap wahdaniyah Allah,
Keesaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa memalingkan manusia dari ketergantungannya kepada manusia. Siapa kita kalau tergantung sama manusia, kita akan jadi hina. Siapapun Pak, kita tergantung nih manusia, akan jadi hina. Maka untuk mengubah, memalingkan ketergantungan kita, keinginan kita kepada manusia, kemudian ketergantungan kita kepada manusia, dan mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini peranan iman kepada keesaan Allah ini sangat kuat. Ketika manusia bertambah ketamakannya sama Allah, ini kita tamak nih sama Allah nih. Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya, ya Allah, saya pengen sehat, ya Allah, saya pengen gini, ya Allah, saya pengen begini. Maka dia telah menerapkan penghambaan kepada Allah. Kenapa? Dia menyatakan dirinya lemah di hadapan Allah, sampai minta-minta tolong sama Allah, sampai butuh-butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya capek jadi orang miskin, ya Allah. Asal negor, asal ketemu orang pengennya ditegur mulu. Kalau kita nggak negor, dia nggak mau negor karena saya orang miskin, ya Allah. Capek saya jadi orang miskin, apa-apa susah. Uang sekolah tagih anak, ya Allah. Aduh Allah, ini kita menghina sama Allah. Ketika kita kepengen yang kuat sama Allah untuk menutupi kebutuhan kita, disinilah makna ubudiyah, makna penghambaan kita. Tapi kalau kita ngadu sama manusia, yo mas tolong saya susah banget gini aja begini. Akhirnya apa? Dia kalau benar, kalau nggak benar, udah cocok begitu aja jadi orang susah. Nah, kalau jadi orang kaya lu belagu lagi udah segitu. Jarang orang yang kaya pengen orang itu kaya seperti dia. Nah, kalau lu kaya nanti gue susah ngaturnya, udah gitu. Jadi orang miskin jadi enak buat atur. Begitu. Tapi kalau kita mau Allah, di situ kita menerapkan penghambaan kita. Disitulah makna penghambaan kita. Nah, jadi orang yang berakal, Pak, orang yang punya akal sehat, seharusnya ketika dia punya keinginan yang sangat kuat, itu dilarikannya ke Allah. Kalau mau dia tamaknya sama Allah. Rakus dia sama Allah. Ya Allah. Kalau dia sama manusia nggak ketemu jalan keluar. Kenapa kok begitu, Pak? Ini hikmah Ibnu Athaillah mengajarkan kita untuk melihat kebodohan kita selama ini, Pak. Kekeliruan kita selama ini. Kenapa kita dihina orang? Kenapa kita direndahkan orang? Kenapa kita kayak nggak punya harga depan orang? Karena kita tamak, kita punya keinginan, punya ambisi kepada orang tadi. Maka Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyadarkan bahwa Allah menjadikan kita lemah di hadapan Allah, cuman Allah yang bisa, yang ngatur, yang begini. Inilah makna daripada doa. Dan doa yang kayak gini, ini yang digaransi. Apa Allah bilang? Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, doalah kalian, niscaya aku kabulkan. Nih orang yang kayak gini, rakus tamak sama Allah, ini namanya berdoa. Mana doa? Butuh nadakan hina, ya Allah, saya hina banget, hidup susah, Engkau ciptakan saya kok begini, Engkau ciptakan saya lemah, kok banyak kelemahannya dalam hidup saya begini, ya Allah, begini. Ngeluh sama Allah, adu sama Allah, inilah doa, dan ini pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita manusia, kalau kita minta kepada manusia, butuh sama manusia, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Kita kadang-kadang kan ketika kita punya sesuatu, kepengen sesuatu, kita berpaling sama Allah, kita malah ketemu manusia. Sementara dia sendiri lagi minta tolong sama Allah. Sudah begini, Pak. Dia panggilin orang-orang, ustadz-ustadz, kiai-kiai, dia panggilin ke rumah dia untuk zikir. Supaya apa? Dagangan dia laris. Tuh kita minta duit sama dia. Tolong Pak Haji minta bantuin saya. Dia sendiri lagi minta tolong sama Allah.
Ibaratnya dia lagi minta tolong, terus kita minta tolong sama dia. Yang ada kita dihina sama dia. Gue aja lagi susah begini, lu datang. Makanya jangan, lu sadar Allah. Maka manusia ini, ya kan, manusia ini menurut pandangan hikam, benar-benar kufur gitu Allah. Kenapa? Butuh, kepengen, tapi nggak sama Allah, sama manusia. Allah katakan di dalam Al-Quran itu, surat Zukhruf itu, Innal insana lakafurun mubin. Sesungguhnya manusia itu sungguh kufurnya jelas, kufurnya nyata. Allah juga bilang dalam surat Abasa, kutilal insanu ma'akfarah. Manusia itu sangat kafir. Kok bisa begitu? Karena dia kayaknya nggak mengakui keesaannya Allah. Allah yang ngatur semua itu, kayaknya nggak percaya. Dia yang bisa nolong saya. Cuman dia yang bisa nolong saya nih. Kalau nggak dia nggak bisa. Kan kufur gitu sama Allah. Kita mengatakan tauhid, wahdaniyah, sifat Allah wahdaniyah. Tapi realisasinya kadang-kadang kita nggak paham wahdaniyah itu gimana. Wahdaniyah, Allah itu punya sifat wahdaniyah, esa. Allah itu maha esa. Aplikasinya kemana ini? Aplikasinya adalah Allah yang satu-satunya yang ngatur kita. Allah satu-satunya ngatur rezeki kita, Allah satu-satunya yang ngatur kesehatan kita, Allah yang satu-satunya yang ngatur hidup kita, Allah satu-satunya yang ngatur mati kita, Allah cuma satu-satunya yang ngatur kita. Ini namanya kita, akal kita udah masuk mencekram wahdaniyahnya Allah, sifat wahdaniyah. Bukan hanya ke akal, tapi ke hati. Ketika hakikat tauhid ini masuk ke akal, masuk ke perasaan dan hati, maka menggiring kita kalau butuh apa-apa, kepengen apa-apa itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia hidup dia akan jadi mulia. Kenapa? Karena menisbatkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masuk di dalam Al-Quran surat Muhammad, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena apa? Karena Allah itu wali bagi orang yang beriman. Wanal kafirina la maula lahum. Orang kafir itu nggak ada walinya. Allah itu penolong bagi orang yang beriman. Orang kafir itu nggak ada penolongnya. Kenapa kita selama ini nggak minta tolong Allah ketika kita punya kebutuhan? Kenapa kita selama ini kadang-kadang Allah itu dinomor duakan? Manusia ini pasti dinolong, bisa nolong. Kenapa Allahnya diduakan? Padahal kita mengatakan bertauhid sama Allah. Kita mengatakan, ya kita mengakui sifat wahdaniyah Allah. Allah itu Maha Esa. Tapi Allah sering dinomor duakan ketika kita punya kebutuhan, ketika kita punya satu keinginan. Manusia dinomor satukan, Allah dinomor duakan. Kalau mau kaya, mau kerja, Allahnya dinomor duain. Dia kerja, tetap aja dia miskin. Orang jadi OB. Gak kayak kaya, bikinin teh mau kopi, bikinin teh mau kopi. Jangan Pak, Allahnya di nomor 2. Kita sama Allah, pengen sama Allah, ya Allah saya pengen kaya. Gak apa-apa gitu. Kita sama Allah. Maka lihat Pak, generasi awal Islam terdahulu ini punya satu perumpamaan di mana mereka itu sangat menghinakan dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, saya budak, saya ini nggak bisa apa-apa. Dia menghina diri sama Allah. Hakikat keimanan menyinari akal dia. Hakikat wahdaniyah, keesaannya dia sama Allah itu menyinari hatinya. Apa yang terjadi Pak? Nggak peduli manfaat atau dia mendapatkan manfaat atau mudarat. Yang penting gue iman. Dia Bilal itu ditimpa sama batu Pak, dijemur siang malam, ditimpa batu gede. Abu Jahal, Abu Lahab udah ngomong, lu kalau misalnya ikut gua nih, ninggalin Muhammad, gua kasih duit, gua kasih pakaian, gua kasih apa ya. Tapi hakikat keimanannya sangat kuat. Jadi gua mau kepengen, kalau gua pengen itu, gua bukan makhluk, sama Allah. Gua kepengen
duit, gue pengen baju, bukan makhluk, maaf lah. Hakikat keimanan yang kuat tadi, itu yang menyebabkan mereka itu jadi mulia. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah nolong kalian, gak ada yang bisa ngalahkan. Wa iyakhzulkum famanil ladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah sudah menghinakan seseorang, siapa yang bisa nolong? Kalau Allah udah menghinakan kita, Allah menghinakan. Ini yang bahaya nih. Kita kadang-kadang sama manusia kita menghina, sama Allah kita kurang ajar. Kalau Allah sudah menghinakan kita, nggak ada siapa yang bisa nolong. Itu dalam surat Al-Imran. Siapa yang bisa nolong kita? Tapi kalau Allah sudah nolong kita, nggak ada yang bisa ngalahin. Bapak nih, ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang kaya. Supaya apa? Karena Allah pengen Bapak berzakat, bersedekah, Bapak bisa wakaf, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang fukara, orang-orang duafa. Bapak bisa, Allah pengen Bapak itu nanti yang ngasih makan orang-orang yatim piatu. Ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kaya. Siapa yang bisa ngalangin Bapak? Tidak ada. Walaupun harta Bapak dicuri tiap hari, Bapak nggak pernah jatuh miskin. Kalau Allah udah nolong. Pabrik tuh kebakaran Pak, entah dibakar apa kebakaran supaya dapat asuransi. Wah, hancur semua. Saya pikir bangkrut. Tahu-tahunya, wah, bangun lebih hebat lagi, lebih banyak lagi dagangannya. Tuh kalau Allah sudah nolong. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah menghinakan seseorang, ketika kita kurang ngajar sama Allah, dihinakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang bisa nolong? Berapa banyak orang dijadiin susah hidupnya. Sama bininya berantem aja, mau anaknya berantem aja, mau naik ekonominya morat-marit, ya corona, ya susah, segala macam. Udah gak ada enaknya, dijauh dari Allah, malah maksiat dosa, dibantu sama saudaranya. Suruh dagang ini bangkrut, suruh dagang ini bangkrut, suruh ini bangkrut, dikasih duit habis. Siapa gak ada yang bisa nolong? Maka mereka gak takut Pak. Jadi nggak takut dengan siksaan siapapun kecuali siksaannya dari Allah. Ini orang yang mulia di hadapan Allah. Nggak pernah takut ancaman siapapun kecuali ancamannya Allah. Nggak pernah takut siksaan siapapun kecuali siksaan Allah. Dia Bilal. Walaupun disiksa Abu Jahal, Abu Lahab, dia nggak takut. Dia takut sama siksaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia nggak berharap pertolongannya Abu Jahal menolong dia, Abu Lahab nolong dia, enggak. Dia berharap pertolongannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau yang bisa nolong saya, engkau bisa nolong saya, tolong saya, engkau bisa nolong. Abu Bilal itu kayak gitu Pak. Enggak gitu. Jahal udah capek nih, siang malam jemur kayak gini kayak ayam. Kalau ayam membuihnya pada rontok, sini rontok ini kamu, tolong bebasin lah. Saya nurut enggak. Dia berharap pertolongan Allah. Tolong saya. Enggak pernah terisi di benaknya dia. Pengennya sama Allah. Makanya ada cerita Said Nursi itu Pak. Waktu perang dunia pertama. Said Nursi ini pemimpin Turki ditahan waktu perang dunia pertama lawan Rusia. Ketika Said Nursi ini ditahan sama tahanan lainnya, pejabat Rusia itu lewat. Prajurit Rusia, nunduk. Ada pejabat lewat, nunduk. Said Nursi ini nggak menunduk, diam. Pengawal Rusia tadi ngomong, lu nggak tahu siapa dia? Dia pejabat perwira. Lu besok penggal lu di lapangan. Dipenggal di lapangan, mau dipenggal. Sidangnya sidang lapangan. Kalau sidang lapangan itu berarti harus dipenggal Pak. Ketika besoknya di tengah lapangan, si pengawal tadi yang mau menggal Said Nursi, dia ngomong, lu nggak jadi lah menggal lu. Kenapa? Lu kenapa nggak mau hormat sama perwira Rusia? Karena Allah melarang saya untuk menghinakan diri dengan sesama manusia. Tuhan saya yang melarang saya untuk menghinakan diri dengan sesama manusia. Perwira kamu mau lewat, saya nunduk-nunduk begitu.
Allah Tuhan saya melarang saya untuk menghinakan diri dia di depan manusia. Dengar itu Pak, dia nggak jadi deh lo gue penggal. Kenapa? Gue sebenarnya salut sama agama lo, ngajarinya kayak gitu. Itu dia. Makanya benar orang mengatakan la takhaf mimman qalbuhu biyadiman tuhib. Jangan kamu takut kepada seseorang yang hatinya berada di genggaman zat yang engkau cintai. Ini manusia nih, kita nggak perlu takut. Kenapa kok? Karena hatinya dia ada di genggaman Allah. Bisa saja Allah bolak-balikin. Dia berani sama kita jadi takut. Dia jahat sama kita jadi baik. Makanya orang mengatakan apa? La takhaf mimman qalbuhu biyadiman tuhibbu. Jangan kamu takut kepada orang yang hatinya berada di genggaman zat yang engkau cintai. Hati orang itu ada di genggaman Allah. Allah itu kita cintai sama Allah, gak perlu takut. Gak ada takut. Maka orang Islam itu gak perlu takut Pak. Waktu perang Badar 300 lawan 1000, gak ada gentar-gentarnya orang Islam. Waktu perang Uhud nggak ada gentar-gentarnya. Waktu perang Qadisiyah menaklukkan Persia, nggak ada takutnya itu orang Islam Pak. Padahal itu artilerinya Persia waktu itu udah artileri yang canggih Pak, pasukan gajah. Kalau kita udah tank baja, orang Arab masih bambu roceng, masih pakai pedang, itu udah pakai tombak, pakai panah, pakai pasukan gajah, panas sekali di melesat itu sampai puluhan. Enggak gentar artileri yang sangat begitu besar. Kenapa? Karena hati mereka ada di genggaman Allah yang mereka cintai. Dan Allah membuat rasa takut di hati pasukan musuhnya. Yang membuat rasa takut siapa? Allah. Kita berani-beraniin. Kalau Allah ngasih takut, tetap takut Pak. Buktinya kalau kita ke kamar mandi, malam-malam mau kencing, Allah ngasih takut, kita berani-berani, tetap aja lari. Karena Allah yang ngasih takut kan, bukan kita. Jadi kita gak perlu takut. Kenapa? Karena hati dia berada di genggaman Allah yang kita cintai. Dan waktu perang Qadisiyah itu kan luar biasa Pak, pasukan umat Islam itu. Dan Allah banyak memberikan pertolongan kepada pasukan kaum muslimin waktu perang melawan Persia. Sekarang Iran itu. Itu Pak, ini sungai Tigris. Sungai Tigris itu bukan kayak sungai Kaliawi, Pasir gitu itu bukan. Sungai Tigris itu kayak jauh Pak, kayak danau. Sungai itu kayak danau Toba gitu, lebar. Jembatannya menuju Persia diputus sama tentara Persia. Supaya apa? Orang-orang muslimin gak bisa masuk. Pasukan berkuda di bawah Amr bin Abi Waqqas itu tiba-tiba naik kuda, Allahu Akbar, masuk ke dalam sungai, nembus di sana Pak, di ujung. Sampai tentara Persia itu ngeliat, ini malaikat apa manusia, kuda bisa nembus ke air begini. Itu Allah kalau ngasih pertolongan. Kenapa nih? Mereka mengharapkan pertolongan dari Allah. Tamak mereka, rakus dengan pertolongannya Allah. Kita kan enggak, kita rakus itu minta pertolongan sama manusia, bukan sama Allah. Akhirnya apa? Itu membuat kita jadi hina. Rakus kita yang mau Allah, itu rakus. Kita kan enggak mau Allahnya, enggak rakus. Mau manusia baru rakus. Di sini gue punya duit sih, ini loh. Cuma dia yang bisa nolong ini, dokter bisa nolong saya, si ahli bisa nolong saya. Rakus kita. Mau pertolongan itu enggak. Kadang-kadang doa kita juga enggak banyak. Habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Nggak ada rakus kita. Kalau kenapa? Ini kalau nggak dialihkan bahaya kita. Bisa kepada manusia. Kita punya kepengenan nih. Kalau nggak dialihkan mau bisa kepada manusia nanti larinya. Kalau udah kepada manusia hina. Berapa banyak orang yang datang minjem duit dikasih enggak, diomongin iya malah dihina-hina. Datang dia kemarin minjem duit, malas kayak gitu minjem duit. Bayarnya susah nanti, dia mau gantinya dari mana, kerjaan gampang, itu gue hilang aja begitu, udah dihina-hina kita.
Berapa banyak orang datang minta pertolongan kepada seseorang, ditolong enggak, malah direndahin. Tolongin sih, gua mau beli beras. Ya lu beli beras, makanya kalau belum kerja jangan kawin. Gini nih, susah nyusahin orang. Berapa banyak kita dihina orang. Nah, Islam ini ngangkat kita supaya jadi mulia. Gimana supaya mulia? Sandarkan Allah, kait Allah, rakus, tamat, ambisi, minta Allah. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita jadi mulia. Baik, Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasannya sederhana tapi tajam masuk ke dalam. Tapi ini memang kadang-kadang suka kita terlewatkan oleh kita. Jadi diingatkan kembali. Baik, nanti kalau ada yang bertanya setelah online ya. Oke.